Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Zuria dengan NIM 195102226 akan menyampaikan resum materi akuntansi manajemen yang telah ditugaskan sebagai tugas UAS dari kelas akuntansi manajemen G. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu mengenai analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Hal tersebut dikemukakan oleh Mulyadi pada tahun 2001. Nah, analisis biaya volume laba ini dimulai dengan menentukan titik impas perusahaan. Untuk menghitung titik impas perusahaan dalam unit, maka dilakukan dengan rumus unit impas sama dengan biaya tetap total dibagi dengan harga jual per unit yang sudah dikurangi dengan biaya variabel per unit. Sedangkan untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, yaitu biaya tetap total dibagi dengan rasio margin kontribusi. Selanjutnya, analisis titik impas multiproduk. Cara menghitungnya yaitu BEP total sama dengan biaya tetap total dibagi 1 yang dikurangi dengan biaya variabel total dibagi hasil penjualan total. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penyusunan anggaran dan pengendalian. Definisi penganggaran dalam perencanaan yaitu sebuah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sedangkan dalam pengendalian, definisi penganggaran itu merupakan proses menetapkan standar oleh umpan balik mengenai kinerja sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya itu menyimpang dari rencana. Jenis-jenis anggaran itu sendiri ada 2. Ada anggaran operasional. Anggaran operasional ini terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalkan saja kegiatan penjualan. Nah, hasil akhir anggaran operasional ini adalah laporan laba rugi yang dianggarkan. Yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Tentunya sesuai dengan namanya, anggaran keuangan. Jadi sudah jelas jika anggaran keuangan ini tentunya berhubungan langsung dengan masalah keuangan. Posisi keuangan yang diperkirakan pada akhir periode ini disajikan dalam bentuk neraca yang dianggarkan. Selanjutnya pembahasan ketiga ini tentang biaya standar dan analisis varian. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tentunya. Jenis biaya standar ini sendiri antara lain ada biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead standar. Adapun beberapa kegunaan dari sistem biaya standar ini, yang pertama untuk mengendalikan biaya, yang kedua menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang ketiga estimasi biaya produk, dan yang keempat pengendalian biaya relatif terhadap standar. Untuk melakukan analisis varian harga,
dapat dilakukan dengan rumus varian harga sama dengan harga standar dikurangi harga aktual, kemudian dikalikan dengan kapasitas aktual. Sedangkan untuk mencari varian efisiensi dilakukan dengan cara kapasitas standar dikurangi kapasitas aktual yang kemudian hasil dari pengurangan tersebut dikalikan dengan harga standar. Pada analisis varian penjualan dan juga laba, caranya yaitu dengan mencari selisih antara jumlah aktual yang terjual dan jumlah yang dianggarkan. Sedangkan untuk analisis varian biaya produksi ada dua model. Yang pertama model 1 selisih, yang kedua model 2 selisih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai just-in-time, cost of quality, dan target costing. Just-in-time ini merupakan suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada. Untuk manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan laba dan mengurangi penggunaan waktu untuk produksi agar lebih efisien. Yang kedua, cost of quality atau biaya kualitas. Biaya kualitas ini didefinisikan sebagai suatu biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kualitas suatu barang yang dihasilkan. Yang ketiga ada target costing. Target costing ini merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya mengenai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Adapun perbedaan akuntansi pertanggungjawaban tradisional dan kontemporer disebutkan dalam tabel berikut. Berikut pengukuran kinerja pusat. Yang pertama, kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menghitung laba residu, dan yang kedua, dengan menghitung pengembalian atas investasi. Dalam menghitung pengembalian atas investasi ini sendiri dapat kita peroleh melalui perhitungan ROI. Dengan cara laba operasi dibagi penjualan, kemudian hasil dari pembagian tersebut dikali dengan penjualan yang telah dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Yang kedua, pengukuran kinerja pusat biaya. Jenis pengukuran kinerja pusat biaya ini ada dua. Yang pertama, pusat biaya teknik atau biasa disebut dengan pusat biaya standar. Yang kedua, ada pusat biaya kebijakan. Adapun cara pengukuran pusat biaya ini dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dengan biaya sesungguhnya. Selanjutnya, pengukuran kinerja pusat laba dan pengukuran kinerja pusat pendapatan. Pengukuran laba dalam suatu pusat laba melibatkan penilaian berkaitan dengan bagaimana pendapatan dan pengeluaran itu diukur. Sedangkan pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya itu diukur dalam rupiah dan masukannya tidak dihubungkan dengan keluarannya. Pembahasan kita yang terakhir adalah pengukuran dan implementasi strategi balance scorecard. Konsep balance scorecard menurut Robert dan Davin terfokus pada tiga hal, yaitu yang pertama mengidentifikasi visi dan misi organisasi, yang kedua mengidentifikasi strategi untuk mencapai misi tersebut, dan yang ketiga menganalisis kinerja organisasi dari perspektif tertentu. Hal tersebut sebagai upaya dalam menentukan gagasan untuk mengetahui bagaimana sih hasil akhir yang akan diperoleh.
Dalam BSC atau Balance Scorecard mengenal 4 perspektif. Yang pertama ada financial perspektif. Perspektif ini menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih. Yang kedua ada customer perspektif. Dalam perspektif ini tentunya suatu perusahaan perlu menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasinya. Yang ketiga ada learning atau growth perspektif. Perspektif ini maksudnya yaitu perusahaan menyediakan infrastruktur untuk mencapai perspektif-perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang. Yang terakhir ada internal process perspektif. Perspektif ini maksudnya yaitu perusahaan menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada yang bersedia untuk menonton atau menyimak video saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.